Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang bergabung bersama dengan saya Dr. Steven Einstein Liao, sekali lagi sebagai pembantu rektor bagian akademis dan juga sekaligus dosen untuk eksegesis kejadian. Dan berhubung dengan pandemi dan lain sebagainya, maka kelas kejadian kita, eksegesis kejadian, akan dilakukan secara online, yaitu melalui medium YouTube. Saya akan um, merekam kelas ini dan kita akan mempelajari kejadian pasal 19 pada hari ini. Oke, sebenarnya saya sudah mulai merekam ini beberapa hari yang lalu, tetapi mungkin sebagian tahu bahwa saya juga sempat sedikit sakit dan sempat dirawat di rumah sakit karena dicurigai COVID waktu itu ya. Tapi akhirnya melalui berbagai tes hasilnya negatif, walaupun saya sendiri masih sedikit ragu sebenarnya apakah memang waktu itu terkena COVID atau tidak. Tapi apapun itu saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan membantu saya dan menguatkan saya kembali. Cuman memang semua masih dalam pemulihan, artinya saya belum mungkin, walaupun sudah tidak ada sakit apapun dan kekuatan juga mulai pulih. Beberapa hari yang lalu saya masih agak sedikit capek dan saya ada sedikit memulai merekam, tapi akhirnya saya harus hentikan karena agak sedikit kecapean. Tapi hari ini kita akan mulai mencoba lagi dan puji syukur kita akan menyelesaikan rekaman kita pada hari ini. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Silakan Anda bisa melihat juga di screen. Kalau di komputer Anda mestinya di sebelah mana ini? Sebelah tangan saya sebelah mana? Ya, sebelah sini ya. Sebelah kiri. Kita akan masuk dalam Kejadian pasal 19. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu dan kiranya Engkau menolong. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Kami ingin diajar kitab Kejadian, terutama pasal 19. Hari ini mungkin pasal 20, pasal 21 juga. Kau yang kira tolong Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Dan pasal 19 tentunya mengikuti pasal 18. Kalau kita masih ingat di pasal 18, Kejadian pasal 18, Tuhan beserta dengan 2 orang malaikat. Ya, jadi waktu itu namanya adalah atau disebut tiga orang. Tiga orang ini sebenarnya bukan orang, tetapi satunya adalah Tuhan, yaitu Kristofani, dan 2-nya adalah malaikat. Dan 2 malaikat ini yang akan kita lihat nanti di pasal 19 ini. Tapi di pasal 18 kita melihat bahwa Tuhan memberikan beberapa informasi kepada Abraham. Nomor 1 tentunya adalah menguatkan ya, atau mengukuhkan janji lahirnya Ishak. Dan kedua adalah memberitahu tentang kunjungan ke kota Sodom. Kunjungan kota Sodom yang akan dilakukan oleh 2 malaikat ini untuk mengetahui apakah kejahatan mereka yang sudah naik ke hadapan Tuhan, segala keluh kesah orang terhadap kota ini benar atau tidak. Dan itu memicu di akhir dari pasal 18 yang kita sebut sebagai doa syafaat Abraham untuk kota Sodom. Dan tentunya kita masih ingat bahwa Abraham berdoa, suatu doa yang sangat indah sekali, doa yang bukan untuk diri dia sendiri, untuk orang lain, doa syafaat. Dia peduli dan dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Abraham berdoa dengan dasar keadilan Tuhan. Dan akhirnya Abraham berdoa bahwa, dan Tuhan berjanji kalau ada 10 orang benar di kota Sodom, maka ia tidak akan menghancurkan kota itu. Nah, apakah ada 10 orang? Coba kita baca di sini. Di ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ini 2 orang yang tadinya bersama dengan Tuhan, makan bersama dengan Abraham. Ternyata mereka adalah malaikat disebut di sini ya. Jadi malaikat bisa muncul dalam bentuk manusia, bisa muncul dalam rupa manusia. Jadi mereka datang di sini, bahkan nanti belakangan mereka akan disebut manusia juga belakangan ya. Lalu dikatakan di sini, ketika mereka sampai di Sodom, Lot sedang duduk di pintu gerbang
Sodom. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Nah, ini memperlihatkan kepada kita suatu langkah-langkah kompromi yang terlihat jelas ya. Langkah-langkah kompromi dari Lot. Pertama, misalnya kita lihat di dalam coba kita lihat di Oke, kita duplikat. Di dalam Kejadian 13 ayat 12, di situ dikatakan, waktu itu Lot baru saja berpisah dengan Abram dan dia berkata, dan teks mengatakan bahwa Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi, perhatikan di pasal 13 ayat 12 dikatakan Lot berkemah dekat Sodom, baru dekat saja, dekat. Ya. Dan kita tahu bahwa kemudian apa yang terjadi di pasal 14 ayat 12. Kejadian 14 ayat 12, waktu itu di pasal 14 adalah peperangan antara Kedorlaomer dengan teman-temannya melawan Raja Sodom, dan Lot sempat tertawan, dikatakan sebab Lot itu diam di Sodom. Diam di Sodom ya. Who dwelt in Sodom katanya. Jadi di pasal 14 ayat 12 Lot diam atau tinggal di kota Sodom. Jadi kita melihat itu, dia diam di Sodom. Dan selanjutnya kita temukan di pasal 19 ayat 1 yang baru saja kita baca di sini, Lot duduk di gerbang Sodom. Dan duduk di gerbang Sodom adalah suatu hal yang mungkin di zaman sekarang tidak terlalu signifikan, tapi sebenarnya ini signifikan untuk zaman itu karena adalah para tua-tua, orang-orang yang terkemuka di sebuah kota yang akan duduk di gerbang itu. Karena gerbang kota pada waktu itu adalah tempat yang strategis. Dan disitulah orang-orang terkemuka dari kota itu, orang-orang yang terpandang, ya penatua-penatuanya mereka duduk. Seringkali mereka membicarakan masalah-masalah kota dan lain sebagainya. Jadi bahwa Lot duduk di gerbang Sodom itu mengindikasikan bahwa dia adalah seorang yang sudah dianggap lumayan terpandang di kota itu, lumayan terpandang, lumayan diangkat ya. Walaupun nanti kita akan lihat belakangan belum benar-benar menjadi bagian dari kota itu, namun sudah dianggap terpandang. Dan mengapa Lot bisa dianggap terpandang? Ini ada hubungannya dengan yang tadi di pasal 14, bahwa kita tahu bahwa Sodom ditaklukkan, ditawan semuanya oleh Kedorlaomer, tapi kemudian diselamatkan oleh Abram yang mengerahkan pasukannya oleh karena Lot keponakannya. Dan Raja Sodom, kita masih ingat, sangat berterima kasih kepada Abram dan mau memberikan dia hadiah, tapi Abram menolaknya karena dia tahu Sodom adalah raja yang jahat dan dia tidak mau ada hubungan dengan Sodom. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa Raja Sodom pada waktu itu tentunya merasa bahwa oke, kalau dia tidak bisa langsung menjalin hubungan dengan Abram karena Abram terlalu kolot atau terlalu strict begitu ya, terlalu sok suci lah atau lain sebagainya, maka dia bisa menjalin hubungan secara tidak langsung melalui keponakannya Lot. Dan oleh karena itu sepertinya ini sangat masuk akal sekali bahwa Lot akan dianggap sebagai orang yang penting di kota itu, karena ya bayangkan ya, karena Lot lah, karena pamannya Lot lah Abram, maka kota itu bisa diselamatkan. Tentunya reputasi dan posisi Lot di kota Sodom dengan sendirinya akan meningkat. Dan bisa jadi juga akhirnya Raja Sodom berusaha untuk mengikat Lot di kota itu dengan berbagai iming-iming dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sulitnya seseorang lepas dari kompromi begitu dia mulai dalam perjalanan kompromi. Mungkin awalnya dia tidak bermaksud untuk sampai sebegitu jauh, tidak bermaksud untuk sampai sebegitu parah, tapi begitu Anda kompromi, apalagi dalam hal rohani, saudara yang Tuhan, maka itu menjadi yang kita sebut sebagai slippery slope. Apa artinya? Lereng yang licin, lereng yang licin. Begitu Anda mulai turun ke lereng itu, Anda akan cenderung untuk terus terperosok makin dalam lagi. Dan Lot mungkin dia awalnya berpikir, saya hanya mau menikmati kekayaan di lembah Yordan, saya tidak mau terlibat terlalu jauh dalamnya. Namun apa yang terjadi? Dia makin lama makin terlibat. Tadinya dia hanya berkemah dekat, kemudian akhirnya dia diam di kota itu. Bahkan akhirnya belakangan dia sampai menjadi seorang yang berpengaruh di kota itu, yang duduk-duduk di pintu gerbangnya. Ya, dan ya, Anda bisa perhatikan di dalam sepanjang sejarah kompromi rohani selalu seperti itu, Saya masih ingat contoh kompromi ya, contoh kompromi antara kaum fundamental versus kaum liberal ya.
yang terjadi di abad 19, kemudian awal abad 20. Dan akhirnya kompromi adalah mereka melakukan satu kelompok yang menamakan diri Injili Baru. Injili Baru atau New Evangelical. Ya, dan New Evangelical berkata bahwa kita nggak usah terlalu perang-perangan begitu. Karena fundamental dari awal menyerukan harus melakukan separasi dari orang-orang liberal ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Tidak salah, kita harus separasi dari mereka, tidak boleh kerjasama dengan mereka karena Tuhan menyuruh kita separasi. Tapi kemudian muncul kelompok Injili Baru atau New Evangelical, karena dulu Injili sama dengan fundamental, Tuhan, yaitu Injili lama. Lalu mereka bikin istilah Injili Baru, New Evangelical, yang mau bekerja sama dengan liberal dengan katanya sih tetap mempertahankan prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin yang Injili atau yang fundamental, tapi tetap mau bekerja sama dengan kaum liberal. Dan hasilnya adalah, ya namanya kompromi pasti makin lama makin parah. Dan hasilnya adalah akhirnya kelompok yang menyebut diri New Evangelical ini makin lama makin tergeser, ya, makin bergeser ke arah liberal begitu, Ya, tadinya mereka seperti orang fundamental, awalnya begitu strict dengan berbagai hal, ya. Tidak minum alkohol misalnya, tidak berdansa atau pergi ke bioskop lain sebagainya. Belakangan, sudah hilang, semua itu sudah luntur, ya. Akhirnya kelompok Injili setuju dengan dansa, dengan segala macam musik-musik duniawi sudah oke. Bioskop sudah oke, ya, film-film Hollywood sudah oke sekarang. Dan minum alkohol sudah oke juga. Akhirnya orang Injili mengokekan, ya yaudahlah nggak apa-apa minum. Yang penting Anda tidak mabuk, katanya. Minum asal tidak mabuk, ya, dengan berbagai kompromi dan sebagainya. Jadi itu satu contoh saja kecil mengenai masalah kompromi rohani. Oke, tapi kita kembali ke di sini. Di dalam Kejadian pasal 19, di mana kita melihat Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan dia melihat dua malaikat dan mereka tampak seperti manusia tentunya. Lot sepertinya awalnya belum tahu mereka malaikat. Kita tidak tahu kapan persisnya dia tahu mereka adalah malaikat. Tapi di sini sepertinya dia belum tahu. Ayat 2, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ingat bahwa tujuan malaikat-malaikat ini mau ke Sodom adalah untuk melihat kejahatan kota itu. Jadi mereka tadinya berencana untuk, ya, tidur di tanah lapang saja untuk melihat apa yang akan terjadi gitu. Tapi Lot yang sudah jauh lebih tahu tentang sifat dan kejahatan di kota itu sangat kaget tentunya mengenai rencana ini. Dia tahu, dia bisa mencium bahwa ada bahaya yang besar. Sehingga di ayat 3, tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Oke, dan di sini menarik, ia membakar roti yang tidak beragi bagi mereka. Apakah karena dia sudah mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang spesial mengenai tamu-tamunya ini, gitu? Karena dia memasak roti yang tidak beragi, roti yang tidak beragi. Dan di dalam Alkitab, ragi selalu secara konsisten dipakai untuk menggambarkan suatu hal yang negatif, ya, menggambarkan kerusakan, menggambarkan korupsi, ya, baik itu korupsi moral, korupsi doktrinal. Karena kenapa ragi Tuhan pakai sebagai gambaran itu? Karena ragi adalah proses fermentasi sebenarnya. Fermentasi adalah sejenis proses pembusukan. Namun sangat menarik bahwa ini adalah kali pertama di Alkitab muncul istilah ragi atau tidak beragi di sini. Jadi dalam bahasa aslinya dari kata matsot di sini, ya, matsah. Jadi roti tidak beragi dari kata matsah. Ini kali pertama muncul di dalam Alkitab. Sangat cocok untuk diberikan kepada kedua malaikat ini tentunya. Ada roti tidak beragi di tengah-tengah kejahatan di Sodom di sana. Oke, dan ayat 4 kita melihat akhirnya kejahatan Sodom mulai terlihat, mulai terbongkar di sini. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi pakai di sini tentunya adalah
suatu eufemisme mengacu kepada ini ya, suatu hubungan seksual begitu. Mereka ingin bersetubuh, ya tentu secara paksa berarti pemerkosaan, sudah kasih Tuhan. Jadi mereka menuntut Lot untuk mengeluarkan orang-orang ini karena mereka ingin bersetubuh dengan mereka secara paksa, ingin memperkosa mereka. Dan ini antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi pemerkosaan yang bersifat homoseksual gitu. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang kepadaku. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tapi mereka berkata, "Nyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Oke, jadi suatu kebejatan yang sangat luar biasa sekali. Mereka, wow ya. Oke, saya kutipkan saja di sini. Kita melihat kejahatan kota Sodom. Terlihat di sini. Satu adalah homoseksualitas, ya. Dan homoseksualitas adalah sesuatu yang Tuhan sebut sebagai kekejian. Ya, kekejian bagi Tuhan. Alkitab sangat tegas mengatakannya, misalnya di dalam Imamat ya, Imamat 18. Coba kita lihat di sini ayat 22. "Janganlah kau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. It is an abomination." Abomination, kekejian, kata to'evah di dalam bahasa aslinya. Dan ini dikaitkan dengan ayat 23, "Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu." Dan juga dikaitkan dengan larangan incest ya. Kita lihat di Imamat 20 ayat 13. "Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum." Dan ayat 15, "Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah dihukum mati. Binatang itu pun harus kamu bunuh juga." Oke, jadi homoseksualitas adalah dosa yang Tuhan anggap kekejian, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan itu dikategorikan sama dengan yang disebut bestiality. Bestiality adalah persetubuhan dengan binatang, suatu hal yang sangat menjijikkan, ya, sangat keji. Atau juga dengan incest ya, misalnya menikah dengan seorang wanita dan sekaligus ibunya, gitu. Incest, perbuatan incest. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, kaum LGBT ya, LGBT itu lesbian, gay, biseksual, kemudian transgender. Dan kaum LGBT ya sangat parah ya, sangat parah, dan makin lama makin parah. Jadi kembali lagi seperti ke zamannya Sodom begitu, di mana kejahatan Sodom adalah homoseksualitas. Dan banyak orang hari ini, banyak orang Kristen mulai terpengaruh. Hati-hati saudara yang Tuhan, banyak orang Kristen mulai terpengaruh karena banyak yang namanya Kristen hari ini tidak mengenal Tuhan sama sekali. Jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Mereka sesat, benar-benar sesat. Dan sehingga ada orang-orang yang menganggap diri Kristen dan lain sebagainya, mendukung LGBT, dan mereka berkata, itu tidak apa-apa, yang penting saling mengasihi. Apa salahnya satu laki-laki dengan laki-laki lain, yang penting saling mengasihi. Tapi kalau kita tidak memiliki suatu batasan moral lagi, maka dengan apa kita bisa mengatakan apa sesuatu itu salah? Misalnya, mengapa kita berkata bestiality salah? Bersetubuh dengan binatang. Ya, kalau homoseksualitas boleh, bestiality boleh-boleh saja. Yang penting orangnya senang, binatangnya senang, ya. Wow, tapi itu kekejian, kekacauan. Apa yang menyebabkan tidak boleh incest? Yang penting dua-duanya senang, misalnya. Ya. Mengapa tidak boleh pedofilia? Yang penting dua-duanya senang, dan lain sebagainya. Wow, kacau sekali. Jadi, kita tidak bisa berdasarkan yang penting dua-duanya senang. Karena Tuhan punya standar, dan Tuhan punya standar yang sangat jelas di sini, ya. Homoseksualitas suatu kesalahan. Dan ini bukan hanya di perjanjian lama saja, tapi juga di perjanjian baru, saudara kasih Tuhan. Sangat jelas sekali dalam Roma 1 ayat 26. Roma 1 ayat 26.
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi disebut hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Oke, jadi dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa ini adalah suatu kekejian. Demikian juga di 1 Korintus. Coba saya harus cari dulu. Saya sedikit lupa. 1 Korintus. Pasal berapa ini ya? 6. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9 misalnya. Di sini dikatakan, janganlah sesat, katanya ya. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Apa itu banci di sini? Ya, banci ini adalah effeminate. Jadi ini transgender hari ini, orang misalnya laki dia pengen jadi perempuan, banci. Kemudian orang pemburit. Pemburit itu apa, saudara-saudara? Dalam bahasa aslinya pemburit ini adalah arsenokoitai. Artinya orang yang bersetubuh dengan laki-laki. Ya, laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki. Disebut pemburit di sini. Jadi banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah membeli dirimu disucikan. Jadi kabar baiknya adalah bahwa dosa homoseksualitas sama seperti dosa-dosa yang lain ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa diselamatkan. Orang homoseksual bisa diselamatkan, dia bisa ditebus dari cara hidup mereka yang salah. Mereka hanya perlu bertobat, ya, sama seperti semua kejahatan yang lain disebut di sini. Misalnya apa? Pemabuk, ya, pemfitnah dan sebagainya, penyembah berhala, mereka juga semua bisa bertobat dan menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi kejahatan Sodom pertama adalah homoseksualitas. Kedua adalah pemerkosaan, ya, pemerkosaan. Jadi mereka bukan hanya melakukan homoseksualitas, tapi memaksakannya kepada orang-orang yang hadir di situ, yang kebetulan datang ke kota mereka. Dan dua malaikat ini kita bisa membayangkan mereka memiliki fisik yang sangat bagus tentunya, namanya saja malaikat ya, yang membangkitkan hawa nafsu di antara orang-orang jahat ini sehingga mereka berencana untuk melakukan pemerkosaan yang bisa jadi juga akhirnya akan berujung kepada pembunuhan. Ya, kita bisa membayangkan kalau misalnya dua malaikat ini sebenarnya adalah manusia biasa dan mereka diperkosa dan sebagainya, mereka mungkin melawan dan mereka akan diperlakukan dengan sangat buruk dan bisa terjadi pembunuhan di situ. Oke, jadi homoseksualitas, pemerkosaan, pembunuhan, dan kita melihat adalah kejahatan yang terang-terangan. Artinya, ya, ini bukan sesuatu yang terjadi di sudut kota, sesuatu yang terjadi sembunyi-sembunyi. Kita membaca bahwa seluruh kota itu keluar untuk melakukan hal ini. Berarti kejahatan ini kejahatan yang sudah diokekan oleh seluruh masyarakat. Dan ketika suatu masyarakat mengokekan suatu kejahatan, maka Tuhan marah dan Tuhan bisa menghukum seluruh masyarakat kota tersebut, gitu ya. Kita tidak tahu mengapa seluruh kota bisa keluar. Bisa saja pada waktu itu sedang bertepatan dengan salah satu festival atau pesta-pesta seks mereka, gitu ya. Hari ini pun kaum LGBT mereka punya masa-masa mereka melakukan gay parade lah, atau pride mereka bilang ya, Pride Month, di mana mereka keluar untuk melakukan kejahatan seks homoseksualitas mereka dan lain sebagainya. Dan bisa jadi itu yang terjadi pada malam hari itu. Nah, kita melihat di sini Lot, ya. Lot sebenarnya sudah sangat curiga bahwa hal ini akan terjadi, makanya dia mendesak dua orang itu untuk datang dan menginap di rumah dia. Namun akhirnya terjadi juga, dan dia berusaha untuk melindungi mereka. Di masa itu ada suatu sense bahwa seorang tamu harus dilindungi, ya. Tetapi di ayat 8 kita membaca suatu hal yang saya tidak bisa bayangkan. Sebagai seorang ayah, dia bahkan menawarkan dua orang anak perempuannya untuk diperkosa mungkin, gitu ya, atau saya tidak mengerti, tidak bisa memahami apa yang terjadi di sini. Ini suatu hal yang parah juga ya. Tapi ya,
entah karena Lot sudah sedikit curiga bahwa dua orang ini adalah malaikat ya, atau lain sebagainya, tapi yang jelas dia punya dua anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa dia masih punya sedikit integritas dalam memimpin keluarganya. Bayangkan di suatu kota yang sejahat Sodom, dia punya anak yang perawan ya. Tetapi kita melihat di sini orang-orang Sodom yang jahat ini bahkan ya mereka sudah meninggalkan hal-hal yang natural. Dan mereka terbakar oleh hawa nafsu kepada hal-hal yang tidak natural. Dan mereka malah marah kepada Lot sehingga mereka berkata, orang ini datang sebagai orang asing, sekarang dia menjadi hakim atas kita. Dan ini memperlihatkan seperti yang sudah kita singgung sedikit bahwa walaupun posisi Lot diangkat mungkin, ya diangkat oleh Raja Sodom dan sebagainya, namun banyak orang Sodom yang melihat bahwa Lot ini pada intinya berbeda dengan mereka. Karena belakangan kita akan lihat bahwa Lot disebut orang benar oleh Alkitab ya. Dan sebagai orang yang benar sebenarnya benar-benar tidak bisa bercampur secampur-campurnya dengan orang-orang jahat gitu. Sehingga mereka tidak begitu suka juga dengan Lot ini, sehingga mereka bahkan berkata akan menganiaya dia. Tetapi ayat 10, kedua orang itu mengulurkan tangannya. Jadi kadang mereka disebut malaikat, kadang disebut orang karena mereka muncul dalam tampang manusia gitu ya. Jadi ini kembali menguatkan ya yang kita sudah pernah bahas di pasal 6, kejadian pasal 6 bahwa malaikat bisa anak-anak Allah di situ malaikat bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia gitu. Dan malaikat bisa tampil dalam bentuk manusia, mereka bisa makan, mereka bisa punya sistem digestif manusia. Dan mereka menjadi objek seksual di sini, diperlakukan secara seksual oleh orang-orang Sodom, ya minimal di hawa nafsukan itu. Yang berarti bahwa malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa yang di pasal 6 itu bisa juga ya melakukan persetubuhan dengan perempuan-perempuan di situ. Tapi kedua malaikat yang di Sodom ini tentunya adalah dua malaikat Tuhan, malaikat yang yang taat sama Tuhan gitu ya. Mereka mengulurkan tangannya menarik Lot masuk dalam rumah lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Jadi mereka membutakan mata mereka, dan peristiwa yang mirip terjadi ratusan tahun kemudian dalam peristiwa ketika Raja Aram mengirim sejumlah pasukan untuk menangkap Nabi Elisa. Anda masih ingat di kitab 2 Raja-Raja, kita tidak akan buka, tapi Raja Aram mengirim pasukan dan akhirnya Elisa meminta Tuhan membutakan mata mereka dan mereka jadi buta semuanya. Nah, ini peristiwa yang sama di sini. Ayat 12, lalu kedua orang itu berkata pada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Oke, jadi keluarga Lot waktu itu ya terdiri dari satu Lot dan istri. Ini dua orang. Kemudian sepertinya dia punya dua anak laki-laki. Kemudian dia punya 4 anak perempuan. Dan dia punya 2 menantu laki-laki. Jadi total ada 10 orang. Dan bisa jadi ini menjadi basis kenapa Abram waktu itu akhirnya meminta sampai 10 kalau ada 10 orang benar. Jadi dia tahu bahwa Lot punya 10 anggota keluarga. Dan dia berasumsi bahwa anggota keluarga Lot ini akan menjadi orang-orang yang benar gitu. Jadi apakah menantumu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Jadi kalau misalnya Lot belum tahu mereka adalah malaikat, sampai di sini dia sudah pasti tahu ya. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap apa yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, orang Kristen, orang percaya dimanapun harus selalu punya suatu keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia dan Tuhan masih berkuasa di dunia ini. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Nah, kata bakal menantu di sini ini adalah penafsiran ya. Kalau di dalam bahasa asli, spake unto his sons-in-law. Sons-in-law ini dari kata hatan,
khatan. Dan ini adalah menantu, ya, berbicara pada dua menantunya. Makanya kita bilang di sini. Nah, tapi Elai menafsirkan bahwa karena tadi Lot punya dua anak perempuan yang belum dijamah laki-laki, kok sudah bisa punya menantu katanya. Berarti ini bakal menantu katanya ya. Jadi itu penafsiran. Jadi memang bisa ke arah dua arah. Satu, kita bisa menafsirkan bahwa ini bakal menantu, tapi teks sebenarnya berkata menantu. Sehingga KJV menafsirkan bahwa dia punya dua anak perempuan yang belum menikah dan ada dua anak perempuan yang sudah menikah gitu. Jadi total dia punya 4 anak perempuan. Ya. Total punya 4 anak perempuan, 2 sudah menikah dengan 2 menantu laki-laki, 2 belum menikah yang masih perawan. Ya. Dan dia punya juga 2 anak laki-laki yang tadi disinggung oleh malaikat ya. Karena malaikat tentu bukan tidak tahu posisi keluarganya Lot begitu. 2 bakal menantunya yang akan kawin. Akan kawin di sini juga sebenarnya dalam bahasa aslinya yang mengambil ya, yang married his daughters, yang kawin dengan 2 anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Dan dari dulu sampai sekarang memang orang-orang yang tidak beriman menganggap peringatan Tuhan akan penghakiman sebagai olok-olok. Kita bisa membayangkan di zaman Nuh misalnya. Nuh memperingatkan akan datang air bah. Dia pasti diolok-olok. Lot memperingatkan bahwa kota akan dihancurkan, dia dianggap berolok-olok. Dan hari ini kalau kita juga mengkhotbahkan firman Tuhan, memberitakan bahwa, hei, bertobatlah ya, sebab penghakiman akan datang, ada neraka, ada lautan api, kita akan dianggap orang yang berolok-olok oleh dunia ini. Ya, tapi tidak apa-apa, tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Nah, berarti indikasinya adalah bahwa dia punya anak di tempat lain ya. Jadi dia punya lebih dari 2 anak. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi perhatikan kata ketika ia berlambat-lambat, katanya sini ya. Ia berlambat-lambat. Oh, sudah kasih Tuhan. Penghakiman sudah mau datang, tapi banyak orang berlambat-lambat untuk mendapatkan keselamatan. Dan mengapa mereka berlambat-lambat? Karena mereka terlalu mencintai dunia ini. Dan Lot dengan istrinya dan anaknya, mereka terlalu sulit melepaskan Sodom. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka ingin diselamatkan, mereka harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan Sodom. Banyak orang hatinya terpaut dengan Sodom, terpaut dengan kenyamanan, terpaut dengan, wow, betapa enak ya di dunia ini, betapa enak kenikmatan dosa, betapa enak segala godaan dunia ini, ya, sehingga mereka berlambat-lambat. Tapi di sini 2 orang, yaitu 2 malaikat di sini memegang tangan ya 4 orang ini, menuntunnya keluar kota, melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Perhatikan, ada suatu instruksi yang sangat spesifik di sini ya, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Tuhan bilang supaya lari ke gunung, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Dan Lot di sini, dia tahu bahwa dia sudah mendapat kasih karunia besar, tapi dia meminta sesuatu yang lain ya. Dia meminta agar dia tidak usah lari ke pegunungan. Kenapa? Ya, di pegunungan tidak ada orang. Dan tidak ada orang berarti tidak ada kekayaan ya. Tidak bisa bisnis, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan Lot yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan ya, dan dipandang di Sodom, mungkin berpikir bahwa harus lari ke gunung dan tinggal di sana akan hidup yang sulit gitu. Sehingga dia 20, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara.
Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar, katanya di sini ya, disebut Zoar. Ayat 23, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Oke, dan karena kejahatan mereka, Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Nah, sebenarnya bukan hanya Sodom dan Gomora. Coba saya search di sini ya. Bukan hanya Sodom dan Gomora sebenarnya. Kalau kita buka di dalam Ulangan 29 ayat 23, ada 4 kota yang Tuhan tunggang balikan, mestinya 5 bersama dengan Zoar, tapi karena permintaan Lot akhirnya Zoar tidak jadi. Gitu. Yaitu apa? Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim katanya di sini. Jadi ada 4 kota total yang Tuhan hancurkan, yaitu kota-kota di lembah Yordan. Mestinya Zoar ikut dihancurkan, tetapi karena permintaan Lot tadi tidak jadi. Dan Tuhan menurunkan katanya hujan belerang. Kata hujan belerang ini berasal dari kata gofrit ya, gofrit wa esh. Esh itu api artinya dalam bahasa Ibrani. Gofrit adalah belerang. Henry Morris dalam komentarinya ada berspekulasi bagaimana cara Tuhan mendatangkan ini. Jadi bisa dengan suatu fenomena alam, bisa juga secara supranatural. Tentu kalau supranatural ya kita tidak perlu bahas panjang lebar ya, Tuhan bisa saja menurunkan api yang supranatural dari langit, belerang supranatural, menghantam kota itu. Ada yang berpendapat bahwa itu seperti semacam reaksi nuklir dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi ternyata menurut penelitian Morris ada cara-cara alami yang Tuhan bisa pakai, ya, di mana di daerah situ bisa saja ada deposit belerang di tanah, ya, Tuhan menggunakan gempa bumi, ya, sehingga tanahnya pecah dan semua belerang itu naik ke atas, ya, dan kebetulan terjadi hujan listrik di situ ya, electrical storm yang penuh dengan guntur dan sebagainya yang memantik ya sulfur yang naik ke atas itu sehingga terjadi hujan api. Jadi secara natural pun memang bisa terjadi, walaupun natural ataupun secara supranatural, yang jelas ini adalah pekerjaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Tuhan menurunkan hujan belerang sehingga manusia mati dan juga tumbuh-tumbuhan. Sehingga kita melihat hari ini daerah sekitar Laut Mati di sana adalah daerah yang sangat gersang, sedangkan Alkitab mengatakan daerah itu awalnya sangat manis, sangat cantik, sangat subur sekali. Oke, 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Tadi kita membaca bahwa Tuhan melalui malaikat memperingatkan dengan spesifik, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, mengapa dia menjadi tiang garam di sini? Ada yang berkata bahwa dia langsung dikutuk oleh Tuhan menjadi tiang garam. Atau bisa juga secara natural ada yang berkata bahwa dia terkena malapetaka itu. Jadi dia menoleh ke belakang lalu dia seperti berhenti begitu, atau dia bahkan berlari balik. Dan di tengah jalan di situ mungkin dia terkena hujan belerang itu ya. Terkena hujan belerang dan dia mati dan tertumpuk-tumpuk oleh berbagai batu dan sebagainya. Jadi entah itu secara supranatural Tuhan kutuk dia menjadi tiang garam, atau dia terkena bencana yang hadir, tapi yang jelas dia di situ menjadi tiang garam ya. Dan ini menjadi peringatan bagi orang sepanjang zaman. Tuhan Yesus ada menyinggung ini di Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot, katanya sini. Ini adalah peringatan dari Tuhan, ingatlah akan istri Lot. Dan
Kalau kita baca dari ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Nubuat Tuhan ternyata sangat benar, dan Tuhan berkata bahwa hari kedatangan anak manusia mirip-mirip dengan hari Lot keluar dari Sodom. Ya, nomor satu dari segi situasi sosialnya, ya, homoseksualitas kembali meningkat hari ini. Walaupun jumlah mereka sangat minoritas, namun mereka sangat galak, dan didukung oleh mayoritas, gitu. Terutama di Eropa, di negara-negara Barat, mereka sangat marah dan sangat galak. Dan kalau ada orang-orang Kristen yang berani menentang LGBT, mereka dianggap melakukan hate crime, ya, hate crime, suatu ujaran penuh kebencian dan lain sebagainya. Ya. Nah, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Dan Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Apa maksud Tuhan ingatlah akan istri Lot? Ingatlah bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini, dan kenapa istri Lot akhirnya menoleh ke belakang, karena dia tidak merasa, dia sulit untuk melepaskan Sodom, melepaskan mungkin kenikmatan di situ, kekayaan di situ, dan celakalah manusia yang merindukan dan mencintai dunia ini. Ya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu sebenarnya tertarik kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai sorga, gitu, mencintai sorga. Ada banyak orang yang dia mau ke sorga hanya karena dia tidak mau masuk neraka, tapi dia sebenarnya tidak suka sorga. Dia tidak suka nyanyi, tidak suka memuji Tuhan, tidak suka kekudusan. Dia sebenarnya suka dengan apa? Dia sebenarnya suka dengan percabulan, dia suka dengan seks bebas, dia suka dengan segala macam kehidupan diskotik. Ya, dia suka dengan semua itu. Dia hanya tidak mau masuk neraka saja. Gitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin orang yang membenci dunia ini, membenci kejahatan di dunia ini, membenci segala hal yang bertentangan dengan sifat Tuhan di dunia ini. Segala percabulan, segala pesta pora duniawi, kemabukan, ya, segala kebencian kepada Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan merindukan orang-orang yang berkata, aku sudah muak dengan itu semua, ini adalah dosa yang mungkin saja, ya, mengungkung diriku, dan kita harus sadar bahwa kedagingan kita awalnya semuanya suka akan hal-hal itu. Tetapi kemudian kita mulai ditusuk oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, berkata bahwa, hey, itu adalah hal-hal yang buruk. Dan kemudian kita mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan, dan orang yang diselamatkan, kita diubah dari mengasihi dunia ini menjadi mengasihi Tuhan. Dan kita merindukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan mau selamatkan dia pun seperti istri Lot. Dia sebenarnya lebih suka di Sodom. Nah, akhirnya dia menoleh ke belakang, tinggal di belakang, dan menjadi tiang garam. Ingatlah akan istri Lot. Demikian peringatan yang sangat jelas dari Tuhan Yesus di sini. Oke, kembali ke Kejadian pasal yang ke-19. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi Tuhan ingat akan Abraham, katanya ya, doa Abraham berefek. Dan satu hal yang ingin saya garis bawahi, sebenarnya dari doanya Abraham, Abraham kan berdoa, Tuhan, seandainya ada 10 orang benar, maukah engkau mengampuni kota itu? Dan Tuhan berjanji, oke, kalau aku ketemu 10 orang benar, aku akan mengampuni kota itu karena 10 orang benar itu. Dan ternyata tidak ada 10 orang benar. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mau menghancurkan Sodom dengan semua orang di dalamnya, itu boleh-boleh saja gitu. Abraham tidak meminta untuk mengeluarkan Lot, ya, tetapi saudara kasih Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tahu isi hati dan kerinduan dari Abraham sebenarnya adalah untuk keponakannya Lot ini, sehingga Tuhan melakukan lebih dari yang Abraham minta gitu. Mestinya sesuai dengan deal Tuhan dengan Abraham atau sesuai dengan doa Abraham adalah
tidak ada 10 orang benar, maka dihancurkan pun sudah tidak masalah. Tapi Tuhan tahu bahwa Abram mengasihi Lot, dan walaupun tidak ada deal, Tuhan tetap ya melakukan lebih dari yang Abram minta, sehingga ketika Sodom dihancurkan, Tuhan mengeluarkan Lot dari sana. Ya, jadi baru-baru ini saya ada membaca di kitab Mazmur, saya coba cari deh. Di dalam kitab Mazmur ya. Oke, saya rasa bukan Mazmur, karena saya ada membaca di Efesus waktu itu. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dikatakan di sini apa? Dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi suatu penghiburan yang luar biasa sekali. Oke, Abram mendapatkan itu. Ayat 30, pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Jadi Lot sudah ya susah-susah meminta kepada malaikat, aduh Zoar jangan dihancurkan dan sebagainya, karena saya tidak bisa tinggal di pegunungan. Ujung-ujungnya akhirnya dia tidak berani tinggal di Zoar, dan akhirnya dia lari ke pegunungan juga, sebagaimana yang malaikat sudah kasih tahu kepada dia. Mestinya lebih baik dari awal dia langsung lari ke pegunungan. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Lot akhirnya tidak jadi tinggal di Zoar? Kenapa dikatakan ia tidak berani tinggal di Zoar? Bisa jadi karena, ingat, Zoar itu kan tadinya kota yang mau dihancurkan. Berarti ini kota yang jahat juga, saudara-saudara. Zoar adalah kota yang jahat juga. Tadinya mau dihancurkan oleh Tuhan. Dan penduduk Zoar akan memandang Lot dengan penuh kecurigaan. Penuh kecurigaan karena kenapa? Dari semua di kota Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim tadi, tidak ada satupun yang lolos kecuali Lot. Kecuali Lot dan keluarganya. Berarti ada sesuatu yang berbeda dengan Lot, dan mungkin semua penduduk kota Zoar akan memandang dia penuh kecurigaan dan lain sebagainya. Pokoknya posisi dia jadi tidak enak di sana. Sehingga akhirnya dia ketakutan sendiri dan dia tidak berani tinggal di situ, gitu ya. Akhirnya dia tinggal di pegunungan. Nah, kemudian dari 31 di sini kita mendapatkan suatu episode yang lumayan episode yang buruk di sini ya, di mana terjadi suatu incest, dan orang berkata bahwa kenapa Alkitab catatkan ini? Justru Alkitab mencatatkan segala kejahatan manusia di sini ya. Kata kakaknya kepada adiknya, ini ya, anaknya Lot, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Jadi mereka mulai khawatir, kita tinggal di pegunungan, jauh dari semua orang. Ada tradisi Yahudi yang bahkan berkata mereka menganggap seluruh dunia sudah hancur. Namun itu tidak mungkin karena mereka sudah sempat ke Zoar. Intinya ya mungkin mereka jauh dari masyarakat, mereka tinggal di pegunungan. Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki negeri yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Nah, mestinya apa yang mereka lakukan? Mestinya mereka berdoa dan percaya kepada Tuhan. Mestinya mereka meminta kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan menyediakan suami bagi mereka. Tapi mereka tidak, ya, mereka tidak melakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Dia 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Wow. Lalu kita tidur dengan dia. Wow. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Jadi mereka melakukan incest sekaligus pemerkosaan di sini ya. Terhadap ayah mereka sendiri bahkan. Wow, saudara kasih Tuhan, ini suatu kekacauan yang luar biasa, sehingga benarlah apa yang dikatakan bahwa Lot mengeluarkan anaknya dari Sodom, ya, tetapi gagal mengeluarkan Sodom dari anaknya. Artinya dua anaknya perempuan ini memang akhirnya lolos dari malapetaka, keluar dari Sodom, namun Sodom sudah ada dalam hati mereka. Dan sekalipun mereka secara fisik mungkin saja perawan, tapi pikiran mereka telah dirusak oleh Sodom. Sehingga benarlah bahwa yang lebih penting adalah menjaga hati kita daripada menjaga tubuh kita. Ya tentu menjaga hati akan termasuk menjaga tubuh ya. Tetapi
Ada orang yang bisa saja secara fisik perawan dan lain sebagainya, tapi hatinya ya, sudah kacau. Dan termasuk dua orang anak Lot di sini. Mereka mau memberi ayah mereka minum anggur. Dari mana mereka bisa dapat anggur, saudara kasih Tuhan? Ya, tentu mereka keluar dari Sodom kan tergesa-gesa, tidak bawa apa-apa. Mungkin mereka dapatkan itu di Zoar, dan ini menunjukkan prioritas ya atau penempatan prioritas yang sangat parah. Mestinya mereka ada banyak hal lain yang bisa mereka dapatkan, bukan anggur. Tapi mereka memprioritaskan punya anggur di sini. Dan ini memperlihatkan ya. Ayat 33, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Dan menarik sekali, Moab ini dalam bahasa asli, bahasa Ibrani artinya dari bapak. Jadi apakah Lot akhirnya mencurigai tindakan anak-anaknya? Ya, cucunya dikasih nama dari bapak begitu. Moab yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Ben-Ami. Ben-Ami artinya putra umatku. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Dan akhirnya baik Moab maupun Amon belakangan akan menjadi dua bangsa yang banyak berseteru dengan Israel, banyak berperang dan konflik dengan Israel gitu ya. Tetapi intinya coba kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat mulai dari ayat 6. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Jadi Lot disebut orang yang benar dalam 2 Petrus 2 ayat 7. Kalau bukan karena ayat ini, mungkin kita akan berpendapat Lot adalah orang yang terhilang. Tapi Lot disebut orang benar sini, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dan kita diajar di sini bagaimana Lot sebenarnya adalah orang benar. Tetapi pelajarannya apa? Pelajarannya walaupun Lot adalah orang benar, karena keputusan yang dia buat, keputusan yang mengabaikan prinsip-prinsip rohani, hanya mengejar kemakmuran materi, dia mengejar kekayaan di lembah Yordan, dia tidak peduli masalah kejahatan yang ada di sana. Maka walaupun Lot orang benar, namun akhirnya apa yang terjadi? Ya, nomor satu, jiwanya tersiksa karena dia melihat, tiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka. Dan yang paling utama adalah komprominya Lot ini membuat dia kehilangan keluarganya. Istrinya mati, dua anaknya menjadi wanita Sodom, ya, walaupun secara fisik keluar dari sana. Dia tidak bisa memenangkan siapa-siapa. Akhirnya dia tidak berhasil membuat suatu kesaksian hidup yang bisa memenangkan orang-orang di sekelilingnya, gitu. Dan jiwanya yang benar itu tersiksa, ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, marilah kita membuat keputusan-keputusan bersifat berdasarkan prinsip-prinsip rohani, bukan prinsip-prinsip fisik saja. Oke, coba kita lihat sekarang. Selesai ya di pasal 19. Pasal yang cukup panjang. Dan mari kita masuk ke Kejadian pasal 20 sekarang. Kejadian pasal 20. Oke, dan cerita kembali beralih ke Abraham. Ingat dia sudah diubah namanya dari Abram menjadi Abraham, itu di pasal 17. Sekarang dia disebut Abraham. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Dan di situ rupanya ada bangsa Filistin di situ ya. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, ini sangat menarik sekali. Suatu episode di sini ya.
Dan dalam episode ini kita melihat kembali satu tema yang penting di dalam kitab Kejadian, yaitu tema bagaimana ada janji Tuhan ya, yang terancam. Ya, janji Tuhan terancam. Dan janji Tuhan ini adalah janji keturunan. Sebenarnya janji keturunan ini kita lihat sudah dimulai dari kapan? Dari Kejadian 3 ayat 15, yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ya, dan janji Tuhan ini terancam terus. Ya, misalnya ketika Kain membunuh Habel, ya, iblis berhasil memakai Kain yang tadinya dianggap calon Mesias juga, tapi malah akhirnya menjadi terbukti bahwa dia mengikuti iblis untuk membunuh Habel. Ya, satu keturunan yang baik. Tapi kemudian Tuhan intervensi, ya, Kain dihukum dan Tuhan gantikan Habel dengan Set. Lalu kita masih ingat di Kejadian pasal 6 bahwa anak-anak Allah, yaitu malaikat-malaikat, berusaha untuk mencemari sebanyak mungkin anak-anak perempuan manusia, tapi Tuhan intervensi dengan air bah di situ. Dan akhirnya janji keturunan di Tuhan ya lanjutkan di pasal 12, 13, 15, 17, 18, yaitu bahwa Abram akan punya anak dari Sarah. Jadi ini melanjutkan janji keturunan. Jadi menjadi jalur Mesias di sini. Ya, tetapi kembali terancam ya, dan itu bisa terancam karena banyak hal. Salah satunya adalah karena ketidakberimanan manusia. Dan kita melihat di sini Abraham di sini ya, dia masih melakukan trik yang sama, mana dia mengatakan Sarah adalah istrinya, dan ini menggarisbawahi suatu hal bahwa sangat sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan kita ya, apalagi kesalahan yang sudah mendarah daging, kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Dan Abram sudah kebiasaan buruk, dia mengatakan Sarah istrinya, sampai akhirnya Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah, dan ini sangat berbahaya sekali saudara Tuhan. Mengapa? Ingat bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Sarah akan melahirkan bagi Abram seorang anak tahun depan. Bahkan bisa jadi di poin ini, di titik ini, Sarah sudah mengandung. Bisa jadi, kita tidak tahu. Dan Sarah di sini diambil oleh Abimelek, sehingga kalau misalnya Abimelek berhasil benar-benar menjadikan dia istrinya, dan bersetubuh dengan Sarah, maka ketika misalnya Ishak lahir atau ada anak yang lahir, selalu akan ada tanda tanya apakah itu anaknya Abraham atau anaknya Abimelek, begitu. Ya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan ambiguitas ini terjadi, sehingga Tuhan intervensi. Jadi janji Tuhan ya, terancam oleh karena kekurang berimanan manusia. Mestinya Abram mempertahankan Sarah di sini ya. Terancam oleh kekurang berimanan Abram, tetapi Tuhan intervensi di sini. Intervensi, tapi beberapa hal ya. Sarah waktu itu umur 90 tahun. 90 tahun saja mau diambil menjadi istri oleh Abimelek, dan ini mengindikasikan bahwa Tuhan bekerja dalam secara fisik di tubuh Sarah. Ingat bahwa Sarah tadinya sudah mati haid ya. Tapi karena Tuhan mempersiapkan dia untuk melahirkan, Tuhan merejuvenasi tubuh dia, sehingga bahkan secara fisik pun ya, sampai seorang raja pun masih tertarik dengan dia. Ya, tetapi akhirnya Tuhan intervensi di ayat 3. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi kita melihat Tuhan mengintervensi. Tuhan tidak mungkin membiarkan janjinya gagal. Dan terutama karena keselamatan manusia bergantung dari sini ya. Anak bagi Abraham ini bukan hanya memiliki makna pribadi, personal bagi Abraham, tetapi memiliki makna global ya, karena juru selamat akan lahir dari keturunan Abraham di sini, dari Ishak nanti.
Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan kesalahan apakah yang ku lakukan terhadap engkau? Sehingga kau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Jadi, memang Tuhan mengintervensi bagi Abraham, tetapi ya Tuhan juga memakai Abimelek, seorang raja kafir, untuk menegur Abraham. Jadi ketika kita sebagai umat Tuhan, kita malah tidak berjalan dalam iman dan kita malah melanggar firman Tuhan, kadang-kadang pedas sekali rasanya kalau akhirnya Tuhan memakai orang lain yang bahkan tidak mengenal Tuhan yang benar untuk mencela kita dan mencecar kita dan menegur kita. Nah, di sini mestinya Abraham yang menjadi kesaksian bagi Abimelek, tapi di sini Abimelek yang malah menegur Abraham. Perbuatan apa yang kau lakukan ini? Gitu. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh oleh istriku. Jadi ini pemikiran yang salah. Sebenarnya dia tidak perlu bermasalah apakah ada takut atau Tuhan atau tidak di Abimelek. Yang penting adalah apakah Abraham sendiri takut dan percaya kepada Tuhan atau tidak, begitu. Kalau Abraham percaya kepada Tuhan, dia sudah memiliki janji yang begitu pasti dari Tuhan bahwa dia akan punya anak, ya Sarah akan melahirkan, dan itu mestinya janji yang sangat kokoh sekali, ya, tidak usah diragukan lagi. Tapi di sini Abraham berkata, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku. Rupanya Abraham memiliki defense atau pembenaran bahwa ternyata apa yang dia katakan setengah benar, gitu. Tapi itu bukan suatu alasan yang baik. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku pada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan pada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Telah kuberikan pada saudaramu, wah ini semacam sindiran, ya, saudara atau suami ini. 1000 shikal perak sebagai bukti kesucianmu, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Dan bisa jadi kita tidak tahu semua detil-detilnya, bahwa memang artinya begini. Abimelek mengambil Sarah di sini sepertinya juga bukan dengan menawarkan, dengan mau nggak kamu jadi istri saya, sepertinya dengan suatu kekuasaan juga, ya. Kalau ditawarkan ya mungkin Sarah tidak mau juga, begitu. Tapi dengan penuh kekuasaan bahwa kamu adalah wanita yang cantik, aku mau. Jadi Sarah seperti tidak punya banyak pilihan di sini. Dan kalau misalnya diketahui Sarah adalah istri orang, ya maka tergantung, bisa jadi suaminya dibunuh atau bisa juga tidak, ya. Itu yang menjadi tanda tanya bagi Abraham sehingga dia melakukan semua penipuan ini, kan. Tapi ya Sarah sebagai seorang wanita dengan posisi yang lemah di situ, sepertinya dia bertindak dengan benar. Dia bertindak tetap sopan selama itu dan semuanya. Maka Abimelek tetap istilahnya kagum dengan perilaku Sarah dan berkata, akhirnya dalam segala hal engkau dibenarkan, gitu, ya. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Jadi rupanya Tuhan melakukan suatu hal di mana semua wanita di Abimelek di situ tidak bisa melahirkan, entah karena haid mereka stop lain sebagainya, tapi kita tidak tahu. Ayat 18 dikatakan, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Tapi biasanya menutup kandungan itu kan butuh waktu lama untuk mengetahui, ya. Jadi kita tidak tahu juga bagaimana caranya mereka bisa langsung tahu bahwa kandungan mereka tertutup di situ. Tapi mungkin itu Tuhan kasih tahu juga. Oke, itu pasal 20, dan kita melihat di pasal 20 suatu janji Tuhan yang terancam oleh karena ketidakpercayaan dari Abraham, kekurang berimanan dia. Dan sangat menarik bahwa Abraham adalah bapa orang beriman, namun seperti saya sudah berulang-ulang kali katakan, iman Abraham juga iman yang bertumbuh.
Iman dia terus bertumbuh. Ya, puncaknya adalah nanti di pasal 22 kita akan melihat ketika dia mempersembahkan Ishak. Namun sebelum itu dia mengalami banyak hal dan ini memperlihatkan bahwa kita pun tidak perlu berkecil hati. Iman kita juga kiranya terus bertumbuh seperti imannya Abraham. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 21. Ya, pasal 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Waktu Tuhan memang kadang-kadang bukan sesuai dengan waktu kita. Maunya kita Tuhan langsung. Tetapi di sini sudah berlangsung 25 tahun ya. Abraham pertama masuk ke Kanaan umur 75 dan dia sekarang umur 100. Sarah umur 65, sekarang 90. 25 tahun mereka menunggu janji Tuhan sesuai dengan Tuhan. Ya, namun akhirnya dilaksanakan oleh Tuhan persis pada waktu yang sempurna, waktunya Tuhan. Maka mengandunglah Sarah. Dan sekali lagi kita melihat betapa pentingnya yang peristiwa di pasal 20 Tuhan mengintervensi. Sarah tidak pernah menjadi istri Abimelek sehingga tidak akan muncul ambiguitas pertanyaan, ini anak siapa? Anak Abraham kah? Anak Abimelek kah? Mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Dan sedikit juga saya teringat suatu hal bahwa Abraham dengan Sarah ini sangat menarik ya, di mana saling memberi akhirnya, di mana kita masih ingat Sarah pernah memberikan Hagar, memberikan suaminya pada perempuan lain dan akhirnya Abraham juga memberikan istrinya pada laki-laki lain gitu. Namun Tuhan intervensi dalam semua itu. Akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ingat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang the best, walaupun mungkin bagi kita kita maunya lebih cepat ya. Mungkin ada di antara Anda yang mencari pasangan hidup. Anda berpikir, wow Tuhan, kapan? Mestinya sekarang. Nantikanlah Tuhan. Ya. Ada yang menantikan anak, ada yang menantikan pekerjaan, ada yang menantikan berbagai hal, ada yang menantikan kesembuhan dari sakit penyakit. Ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang the best. Nah, waktu kita sedang menanti, ya saya juga tahu, ya sulit ya. Saya masih ingat waktu saya belum menikah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya siapa yang akan menjadi pasangan hidup saya. Ya kita berpikir ya kita maunya Tuhan segera menjawab ya, tapi Tuhan punya waktu yang the best, Tuhan punya rencana yang the best bagi kita masing-masing. Apalagi yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, 3. Abraham menamai anaknya yang baru dilahirkan itu Ishak, dalam bahasa aslinya Yitzhak, artinya tertawa, yang dilahirkan Sarah baginya. Dan ini nama yang diberikan oleh Tuhan. Dan Ishak akhirnya menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Mengapa? Sama-sama adalah anak dijanjikan, sama-sama lahirnya supranatural, sama-sama dikasih nama oleh Tuhan dari awal. Ishak akhirnya menggambarkan Yesus sebagai anak yang terkasih dan anak yang dikorbankan dan lain sebagainya. Jadi Ishak menjadi tipologi dari Yesus Kristus yang luar biasa. Ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan Ishak menjadi yang pertama yang disunat 8 hari. Ya, karena perintah ini baru diberikan di pasal 17. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Oke, sungguh suatu ini ya. Janji Tuhan yang luar biasa dan Tuhan tidak pernah terlambat. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sekali lagi, arti dari Ishak adalah tertawa. Dan akhirnya benar. Tadinya Sarah sempat tertawa tidak percaya. Tapi sekarang Sarah tertawa karena dia dihiburkan, dia bersuka cita dalam Tuhan. Ayat 7 lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Wow, luar biasa. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Ya, disapi ini, ya jadi dia lepas susu lebih lambat ya orang zaman dulu dibandingkan zaman sekarang.
Zaman sekarang karena ada susu formula dan lain sebagainya, orang lebih cepat. Tapi orang zaman dulu rata-rata kadang-kadang umur 3-4 tahun, ya, atau ada sebagian yang bahkan lebih besar lagi, sudah 5 tahun dan lain sebagainya, baru dia benar-benar cerai susu dari ibunya. Dan anak itu disapi, Ishak disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Jadi lahirnya Ishak tentu adalah sukacita yang sangat besar ya bagi Abraham, bagi Sarah, bagi semua anak buah mereka. Mungkin hanya ada satu pihak yang merasa tersisihkan, yaitu Hagar dan Ismail, karena posisi mereka jatuh karena lahirnya Ishak. Tadinya Ismail adalah anak tunggal Abraham, tapi sekarang dia turun dari anak tunggal, dari ahli waris, menjadi sekedar anak gundik ya, dan semua perhatian beralih kepada Ishak, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Ismail yang waktu itu sudah berumur ya 13 tahun lebih tua daripada Ishak, 14 tahun lebih tua daripada Ishak. Jadi kalau Ishak disapi dia berumur katakanlah 3 atau 4 tahun, berarti Ismail sudah 17 atau 18 tahun. Seorang pemuda yang dengan segala keinginan hidup, segala ya anak muda yang berapi-api dan lain sebagainya, dan merasa bahwa dia tersisihkan. Ya, waktu itu mungkin dia merasa tidak senang dengan Ishak, dan dia main dengan Ishak. Walaupun digunakan istilah kata main di sini, sudah dalam bahasa aslinya dari kata mesahek ya. Nah, ini masih satu akar kata yang sama dengan kata Ishak ya. Jadi tertawa. Jadi bisa diterjemahkan tertawa. Tertawa itu bisa netral sudah, tapi tertawa di sini sepertinya adalah mengejek kalau di dalam KJV, mocking ya. Dalam perjanjian baru kita dikasih informasi yang lebih, dan dikatakan ayat 29, Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya, yang diperanakan menurut roh di sini menganiaya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama tidak begitu jelas, tapi di perjanjian baru dikatakan bahwa Ismail menganiaya Ishak. Nah, menganiaya Ishak di sini ya mungkin menertawakan dia, mungkin karena dia masih kecil sekali, Ishak masih kecil, sedangkan Ismail sudah sangat dewasa, ya mungkin mengolok-ngolok, mungkin bercanda yang keterlaluan dan lain sebagainya. Tapi ini dilihat oleh Sarah. Dan Sarah tahu bahwa kalau kedua anak ini dibiarkan, akan terjadi pertarungan di antara keduanya. Akan terjadi perebutan kekuasaan. Dan Sarah tidak mau itu terjadi. Berkatalah Sarah pada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ya, Abraham tentu mengasihi Ismail juga. Dia bukan orang yang tidak punya hati. Bagaimanapun Ismail ada anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa besar karena ia pun anakmu. Ya, dan kalau kita kembali ke Galatia 4, di sini Paulus mengargumentasikan bahwa itu semua adalah tipologi juga. Ishak adalah menggambarkan anak yang lahir dari janji, Ismail adalah anak yang lahir dari daging. Dan ada orang-orang yang mengandalkan kedagingannya, terutama Paulus di sini dia menyinggung orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengandalkan, kami ini keturunan fisiknya Abraham. Kami ini anak-anak orang yang disunat, jadi mengandalkan hal-hal kedagingan. Tapi Paulus berkata justru itu sama dengan Ismail kalau begitu. Dan terlihat bahwa dari zaman dulu yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga orang Yahudi di abad pertama menganiaya orang Kristen. Dan di sepanjang sejarah Kristen selalu adalah pihak yang salah sebenarnya yang menganiaya. Pokoknya kalau Anda melihat yang pihak mana yang menganiaya, ya, Katolik akhirnya menganiaya, Protestan juga menganiaya kaum Anabaptis. Hanya kaum Baptis yang tidak pernah menganiaya orang lain. Tapi ini semua adalah gambaran
gitu ya. Dan kita adalah anak-anak berdasarkan janji, bukan karena kedagingan, gitu. Akhirnya Tuhan bilang, kamu memang harus mengusir anak itu keluar, tapi jangan khawatir, aku akan menyertai dia. Ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Di sini agak sedikit salah di Elai. Sebenarnya yang diletakkan di bahu Hagar itu adalah air dan rotinya, anaknya tentu tidak, karena anaknya tadi kita lihat sudah berumur 17 atau 18 tahun. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Abraham begitu kaya, dia mengusir anaknya, tapi kenapa hanya dikasih roti, air, kenapa nggak dikasih serombongan unta mungkin ya. Tapi ingat, tujuan dia mengusir mereka adalah untuk menekankan bahwa mereka bukanlah ahli waris, ya, dan mereka tidak bisa berharap kepada Abraham, tapi mereka harus berharap kepada Tuhan. Dan Abraham juga tahu bahwa tidak peduli berapa banyak pun dia kasih kepada Hagar dan Ismail, kalau Tuhan tidak menyertai, maka tidak akan membantu. Dia sudah memiliki janji yang jauh lebih kuat, dan iman dia sepertinya sudah semakin kuat, bahwa Tuhan sudah berjanji untuk membuat keturunan dari Ismail menjadi bangsa yang besar juga. Dan dengan keyakinan itulah dia bisa dengan tenang menyuruh Hagar pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Jadi sepertinya Hagar sebagai seorang ibu-ibu dari Mesir jauh lebih tahan banting dibanding Ismail yang menjadi anak tuan besar selama ini ya. Jadi Hagar masih bisa bertahan, tapi Ismail sudah mau mati di sini karena kurang air. Sedang ia duduk di situ, menangis ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Dan kita masih ingat bahwa dulu Hagar pernah lari dari Sarah dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan kali ini pun Tuhan menampakkan diri kepada Hagar dan Ismail di sini. Ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ya, jadi Tuhan menepati janjinya pada Ismail juga, menyertai dia. Ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Oke. Ya, jadi Tuhan menyertai Hagar dan Ismail. Oke, kemudian ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol. Abimelek ini bukan nama pribadi ya. Abimelek ini nama jabatan seperti Firaun begitu. Abimelek artinya literal adalah bapakku raja. Pikol juga bukan nama pribadi, ini nama jabatan juga, panglima tentaranya. Pikol secara literal artinya mulut atas semua. Artinya mungkin dia yang pegang kendali, dia yang bisa memerintah semua tentara. Gitu. Berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberkati kita sedemikian rupa, bisa sampai orang pun tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, saya masih ingat apa yang Tuhan katakan kepada jemaat Philadelphia. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan berkata, lihatlah beberapa orang ya di Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka berdusta, akan kuserahkan padamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuat bahkan semua orang sadar bahwa ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Abraham adalah demikian. Sehingga Abimelek menyadari, wow ini diberkati oleh Tuhan orang ini. Nah, dia datang untuk menjalin suatu persekutuan dengan Abraham. Tapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu,
lagi tidak kau beritahukan padaku dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Oke, coba kita lihat di sini dulu ya. Ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Jadi di daerah Israel sana itu sering beralih ya, kadang musim dingin, kadang musim hujan, kadang musim kering. Oleh karena itu adanya sumber air seperti sumur itu sangat-sangat penting, terutama bagi mereka yang menggembalakan kambing domba. Dan sering terjadi konflik karena sumur. Belakangan nanti kita akan lihat di zamannya Ishak, dia juga konflik dengan orang-orang Filistin ini masalah sumur. Dan ini sudah mulai di masa Abraham, mereka juga konflik masalah sumur, gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika kita beserta dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita hikmat dan memberikan kita perkenanan di hadapan manusia, sehingga ya dia bisa mengurus hal ini dengan baik juga, Abraham dengan Abimelek. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ya, kata Allah yang kekal di sini adalah kata El Olam. El Olam sini ya. Mana sini? Ini El Olam. Olam, Allah yang kekal. Yehovah El Olam. Yehovah Allah yang kekal. Dan ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Kita melihat di sini. Sungguh suatu pelajaran yang indah, banyak sekali yang kita pelajari dari pasal 19, 20, dan 21. Bagaimana Tuhan menghukum Sodom Gomora, Tuhan menepati janji kepada Abraham, dan Tuhan melindungi janjinya dari serangan iblis maupun ketidakpercayaan manusia. Baiklah, itu menjadi pelajaran indah bagi kita. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang kiranya menyertai kami, supaya kami paham akan firman-Mu semakin baik dan semakin dalam lagi. Tolong Tuhan, dan kiranya mahasiswa-mahasiswi bisa belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya. Maranatha.